Ada satu rahasia yang sering dilupakan manusia, bahwa cinta sejati tidak lahir dari tubuh, bukan pula dari nafsu yang membakar. Cinta sejati lahir dari ruang sunyi yang tak terlihat, dari pertemuan jiwa yang saling mengenali sebelum kata terucap, sebelum tubuh saling mendekat. Saat kita mengejar tubuh, cinta menjadi rapuh. Ia berumur pendek, terkikis oleh waktu, oleh kejenuhan, oleh keinginan yang tak pernah puas. Tubuh akan menua, pesona akan pudar, dan nafsu akan kehilangan daya. Tapi saat hubungan tumbuh dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, disitulah keajaiban lahir. Ada hubungan yang tidak butuh sentuhan untuk merasa dekat. Ada cinta yang tidak butuh kata-kata untuk saling mengerti. Inilah cinta yang melampaui tubuh, cinta yang tak terikat oleh nafsu. Hubungan seperti ini bukanlah keterikatan, melainkan kebebasan. Ia adalah perjumpaan dua jiwa yang sama-sama bebas, lalu memilih berjalan bersama, bukan karena kekurangan, tetapi karena kelimpahan. Bayangkan ketika dua jiwa yang telah menemukan dirinya sendiri bertemu dalam ruang kesadaran. Tidak ada lagi rasa takut ditinggalkan, tidak ada lagi rasa ingin memiliki. Yang ada hanya rasa hadir, rasa damai, rasa pulang. Inilah cinta yang membuat manusia tenang dalam pelukan semesta. Mungkin hubungan seperti ini terdengar asing bagi banyak orang, tapi sesungguhnya, ia sudah lama ada dalam bisikan para bijak, dalam ajaran kuno, dalam simbol-simbol yang tersembunyi. Mereka menyebutnya cinta sejati, cinta yang tak lagi mengejar tubuh dan nafsu, tetapi mengejar kebersamaan dalam perjalanan menuju pencerahan. Hubungan yang tidak didasarkan pada tubuh dan nafsu punya ciri yang berbeda. Ia tidak bising, tidak penuh drama, tapi terasa tenang dan dalam. Pertama, ada ketenangan batin. Saat bersamanya hatimu tidak gelisah, tidak merasa harus membuktikan apa-apa. Kehadiran pasanganmu sudah cukup untuk membuat jiwamu damai. Ini bukan karena ia sempurna, melainkan karena jiwamu merasa pulang saat bersamanya. Kedua, ada kebebasan. Hubungan ini tidak mengekang, tidak ada rasa takut kehilangan, tidak ada rasa ingin memiliki sepenuhnya. Kalian saling menghargai perjalanan masing-masing, saling mendukung pertumbuhan jiwa. Cinta semacam ini tidak menuntut tetapi memberi ruang. Ketiga, ada kedalaman percakapan. Saat tubuh tidak lagi jadi pusat, maka jiwa yang berbicara. Percakapan kalian bisa sederhana tapi menyentuh inti kehidupan. Bahkan dalam diam, ada keintiman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keempat, ada ketulusan tanpa syarat. Cinta yang lahir dari jiwa tidak bertanya, apa yang aku dapat darimu, tapi bertanya, apa yang bisa aku hadirkan untukmu. Bukan pengorbanan yang melelahkan, tapi keikhlasan yang alami, seperti sungai yang mengalir tanpa diminta. Dan yang terakhir, ada keabadian rasa. Tubuh mungkin berubah, wajah menua, tapi getaran jiwa itu tetap sama. Bahkan ketika raga tak lagi kuat, cinta semacam ini tetap hidup. Karena ia tidak bergantung pada kulit dan daging, tapi pada energi yang lebih tinggi. Inilah hubungan yang tidak mengejar tubuh dan nafsu. Hubungan yang jarang ditemukan, tapi sekali dirasakan ia akan mengubah seluruh pandanganmu tentang cinta. Dalam kebijaksanaan kuno ada keyakinan bahwa beberapa jiwa telah berjumpa jauh sebelum tubuh ini lahir. Mereka adalah jiwa-jiwa yang membawa getaran serupa, seolah berasal dari sumber cahaya yang sama. Ketika mereka bertemu di dunia ini, tubuh mungkin asing, wajah mungkin baru, tapi jiwanya langsung mengenali. Ada rasa deja vu, ada bisikan batin yang berkata, aku sudah mengenalmu sebelum aku mengenal dunia. Hubungan seperti ini bukan sekadar perjalanan cinta, tapi perjalanan energi. Setiap sentuhan bukan tentang nafsu, melainkan tentang pertukaran getaran. Setiap tatapan bukan sekadar mata bertemu mata, melainkan jiwa berbicara pada jiwa. Kadang cinta semacam ini hadir bukan untuk bersama selamanya, dalam bentuk fisik, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Jiwa yang satu menjadi cermin, membuka mata hati jiwa yang lain. Kadang hubungan ini singkat, kadang panjang, tapi selalu meninggalkan jejak abadi. Bagi mereka yang terhubung dengan cara ini, cinta tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan ketika tubuh berpisah, jiwa tetap saling menemukan dalam doa,
dalam mimpi, dalam keheningan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Hubungan tanpa nafsu ini adalah gerbang menuju pemahaman lebih tinggi, bahwa cinta sejati bukan milik tubuh, tapi milik jiwa yang tidak pernah mati. Untuk mengenali hubungan semacam ini, ada tanda-tanda yang halus tapi sangat kuat. Pertama, saat kamu bersama dia, waktumu terasa berbeda. Jam seolah tak lagi berjalan dengan cara biasa. Ada kedamaian, ada rasa pulang, meski kalian tidak banyak bicara. Kedua, kalian bisa berbicara dengan keheningan. Tidak perlu selalu ada kata-kata, tapi tetap merasa dimengerti. Ini adalah bahasa jiwa, lebih jujur dari 1000 kalimat. Ketiga, hubungan ini membuatmu berkembang. Tidak lagi terjebak dalam hasrat duniawi, tapi tumbuh dalam kesadaran. Orang yang tepat bagi jiwa bukan selalu dia yang membuatmu nyaman, tapi dia yang membuatmu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk merawatnya, kamu perlu menjaga energi kesadaran. Hindari melekat berlebihan pada tubuh atau rasa memiliki. Cinta jiwa bukanlah penjara, tapi jalan pulang. Berikan ruang, berikan kebebasan, dan biarkan energi itu mengalir alami. Dan yang terpenting, dengarkan mata hatimu. Tubuh bisa berbohong, pikiran bisa menipu, tapi mata hati selalu tahu kebenaran. Jika saat bersama dia, hatimu damai dan jiwamu hidup, maka itulah tanda bahwa hubunganmu bukan sekadar pertemuan tubuh, melainkan pertemuan jiwa. Ada satu hal yang jarang dibicarakan orang. Ketika hubungan hanya berlandaskan tubuh dan nafsu, cepat atau lambat akan datang rasa kosong. Tubuh menua, nafsu meredup, dan semua yang dulu terasa membakar tiba-tiba hilang tanpa bekas. Banyak yang kemudian bertanya, apakah ini cinta atau hanya kebiasaan yang kita salah artikan? Tapi hubungan jiwa tidak mengenal usia. Bahkan di saat rambut memutih dan tubuh melemah, ikatan itu tetap hidup. Ya, justru semakin kuat, karena tertanam bukan di kulit melainkan di inti jiwa. Inilah kenapa orang-orang yang benar-benar menyatu dalam jiwa bisa saling memahami, bahkan dengan satu tatapan, bisa saling merasakan meski terpisah jarak ribuan kilometer. Hubungan semacam ini ibarat dua nyala api yang tidak saling membakar, tetapi bersatu untuk menerangi. Ia bukan penguasaan, bukan pula permainan tarik-menarik. Ia adalah tarian yang lembut, di mana dua jiwa menari mengikuti irama semesta. Dalam keheningan doa, cinta ini menemukan maknanya. Doa yang dipanjatkan tidak lagi berisi permintaan ego, melainkan syukur karena telah dipertemukan dengan jiwa yang sama-sama mencari kebenaran. Hubungan itu menjadi jalan spiritual. Setiap percakapan adalah zikir, setiap sentuhan adalah doa, setiap pertemuan adalah ibadah. Semesta sering menyatukan dua jiwa bukan untuk saling mengikat, melainkan untuk saling membebaskan. Dan inilah paradoks dari cinta sejati. Semakin kamu membiarkannya bebas, semakin ia setia. Semakin kamu berhenti mengejar, semakin ia datang dengan sendirinya. Maka bila kamu pernah menemukan jiwa seperti ini, jangan melihatnya hanya dengan mata, karena mata bisa tertipu. Rasakanlah dengan hati, karena hati tidak pernah salah mengenali pantulan dirinya sendiri. Hubungan jiwa selalu hadir dengan tanda-tanda halus, seolah semesta meninggalkan pesan rahasia hanya untuk kalian berdua. Kadang berupa mimpi yang sama, kadang berupa kebetulan kecil yang terlalu sering untuk disebut kebetulan. Saat kamu memikirkannya, tiba-tiba ia menghubungimu. Saat kamu merasa kehilangan arah, kehadirannya muncul sebagai cahaya penuntun. Di dunia mistis ini disebut resonansi jiwa, getaran yang selaras di dimensi tak kasat mata. Dua jiwa yang pernah bersama di kehidupan lampau sering kali dipertemukan lagi, bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk menyelesaikan pelajaran yang tertunda. Hubungan ini bukan sekadar kisah asmara. Ia adalah perjalanan spiritual yang membawamu lebih dekat dengan hakikat dirimu sendiri. Jiwa pasanganmu adalah cermin. Ketika kamu melihatnya, kamu melihat bayangan terang sekaligus gelap dari dirimu. Ia memaksamu untuk jujur, untuk melepaskan topeng, untuk menghadapi siapa dirimu sebenarnya. Dalam tradisi kuno, hubungan jiwa ini dianggap sebagai jalan menuju keutuhan. Seperti yin dan yang, keduanya tidak saling meniadakan tapi saling melengkapi. Tidak ada satupun yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya adalah dua sisi dari satu kesatuan. Dan semakin dalam kamu berjalan bersama jiwa itu, semakin kamu menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki. Ia adalah tentang menyatu dengan arus semesta, tentang menerima tanpa menggenggam,
tentang memberi tanpa menghitung. Itulah rahasia mistis hubungan jiwa. Ia tidak hanya menghubungkan dua manusia, tapi juga membuka gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Pada akhirnya, hubungan jiwa bukanlah tentang siapa yang menggenggam siapa, melainkan tentang siapa yang berani berjalan bersama dalam cahaya dan kegelapan. Jika kamu menemukannya, jagalah dengan doa, syukuri dengan hati, dan biarkan cinta itu mengalir sebagaimana semesta menuntun. Karena cinta sejati tak pernah mengejar tubuh, ia hanya mengenali jiwa.